Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengar nama Sultan Muhammad Al-Fatih, gambaran pertama yang sering muncul dalam benak kita adalah penaklukan Konstantinopel, sebuah peristiwa monumental yang menandai akhir dari Kekaisaran Bizantium dan awal dari era kejayaan Kekaisaran Ottoman. Namun, untuk memahami sepenuhnya kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih, penting untuk menggali lebih dalam ke aspek kehidupan dan karakter pribadi yang membentuk sosoknya di luar peristiwa sejarah yang legendaris itu. Dengan melihat sisi kehidupan Sultan Muhammad Al-Fatih di luar penaklukan Konstantinopel, kita dapat menghargai betapa kompleks dan inspiratifnya perjalanan hidup seorang pemimpin yang melampaui batasan waktu dan ruang. Kehidupan beliau adalah sebuah narasi tentang dedikasi, pembelajaran, dan inovasi yang menawarkan wawasan mendalam tentang apa artinya menjadi seorang pemimpin yang visioner dan berbudi luhur. Dengan mengetahui kehidupan Sultan Muhammad Al-Fatih menawarkan arti hidup yang bisa kita ambil, yakni mulai dari visi dan tujuan, keteguhan dan tekad, pentingnya pendidikan dan pembelajaran, kemampuan beradaptasi dan inovasi, toleransi dan keadilan, kepemimpinan dan pelayanan, komitmen pada kesejahteraan bersama, dan pentingnya perencanaan dan persiapan. Muhammad II bin Sultan Murad II dilahirkan di Istana Sultan yang terletak di ibu kota Daulah Utsmaniyah, Adernah, pada pagi hari tanggal 30 Maret 1432 Masehi. Kabilahnya adalah Ibih Khotun, dan pengasuhnya adalah ibu sesusuannya Ummu Kalsum Khotun. Ia benar-benar mendapatkan perhatian ayahnya, Sang Sultan, dan ibundanya Ratu Himmah Khotun, serta kakaknya Alauddin yang berusia 7 tahun saat Muhammad Al-Fatih dilahirkan. Dikatakan bahwa ketika menunggu proses kelahirannya, Murad II, yakni ayahnya, menenangkan dirinya dengan membaca Al-Quran, dan lahirlah anaknya saat bacaannya sampai pada surah Al-Fatih, surat yang berisi janji-janji Allah akan kemenangan kaum muslimin. Pada usia 2 tahun, Mehmed dikirim ke Amasya bersama kakaknya, Ali. Kakaknya tertua, Ahmad, yang saat itu masih berusia 14 tahun, merupakan gubernur di Amasya. Amasya merupakan sebuah kota yang indah di sebelah timur kota Qorum, di utara Asia Minor. Ketika berumur 6 tahun, Mehmed yang masih sangat belia diangkat menjadi gubernur Amasya menyusul kematian tiba-tiba kakaknya, Ahmed. Setelah 2 tahun memimpin Amasya, Mehmed bertukar tempat dengan Ali untuk memimpin Manisa, Malang bagi Murad, di kota yang sama sekitar 1433. Ali bin Murad pun dibunuh oleh seorang Turki yang kemungkinan besar kaki tangannya Bizantium yang selalu mencari kesempatan untuk menimbulkan kekacauan pada Utsmani. Kembali kepada pahlawan kita, Muhammad Al-Fatih, kita akan menemukan bahwa setelah ia melewati usia kanak-kanak pertamanya, ayahnya, Sultan Murad II, menyiapkan beberapa guru khusus untuknya. Muhammad Selebi atau Muhammad Kecil pada awal masa pendidikannya bukanlah anak yang mudah untuk menerima pelajaran. Bukan berarti dia bodoh atau kurang mampu menyerap pelajaran. Sebetulnya ia anak yang sangat cerdas, tetapi ia tidak pernah mau menaati guru-gurunya. Mungkin ini disebabkan kedudukannya sebagai seorang pangeran yang membuatnya manja. Satu demi satu guru yang dihadirkan ayahnya mengalami kegagalan dalam menggemblengnya. Muhammad Kecil begitu enggan belajar. Ia tak mau mendengarkan perintah guru-gurunya untuk membaca, sehingga ia tak bisa menghatapkan Al-Quran sebagaimana semestinya. Sultan Murad pun berusaha mencari seorang ulama sekaligus guru yang memiliki karisma yang tinggi serta sikap yang tegas. Akhirnya Murad menghadirkan Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, seorang ulama Kurdi, untuk menjadi guru bagi anaknya. Dia adalah ulama yang mempunyai keutamaan sempurna. Selain Al-Maulana Al-Qurani, ulama lain yang cukup berperan dalam membentuk kepribadian Muhammad Al-Fatih adalah Syekh A'aq Samsuddin. Kedua ulama ini bukanlah ulama sembarangan.
Dunia tidaklah dapat memperdaya mereka, sedangkan mata mereka sudah terikat pada janji Allah dan surganya. Mengenai Ahmad Al-Qurani, Imam Suyuti menjelaskan, sesungguhnya ia adalah seorang yang berilmu lagi faqih. Para ulama pada zamannya telah menjadi saksi atas kelebihan serta kekonsistenan beliau, dan ia melampaui rekan-rekannya dalam ilmu-ilmu ma'akul dan mangkul, mahir dalam nahwu, ma'ani dan bayan, serta fikih dan masyhur dengan berbagai keutamaan. Ulama kedua, yakni A'aq Syamsuddin, tak kalah luar biasa. A'aq Syamsuddin adalah ulama yang nasabnya bersambung pada Abu Bakar As-Siddiq dan seorang polimet sebagaimana kebanyakan ulama kepada masanya. A'aq Syamsuddin menjadi seorang hafidh Al-Quran pada usia 7 tahun dan sangat ahli dalam bidang biologi, kedokteran, astronomi, dan pengobatan herbal. Syekh A'aq Syamsuddin adalah orang yang memikul tugas untuk membina Sultan Muhammad Al-Fatih Al-Utsmani rahimahullah. Sultan Muhammad Al-Fatih pun memegang tangannya dan Syekh pun membawanya berjalan menyusuri tepian pantai dan menunjuk ke arah Konstantinopel yang nampak dari kejauhan begitu kokoh dan terbentengi. Syekh itu masih terus berjalan bersama dengan anak kecil itu dan memperlihatkan kota itu kepadanya. Ia terus mengulang-ulangi pada pendengaran anak itu hadis yang mulia tersebut dan membuatnya merasakan kebanggaan meraih kemenangan dan kemuliaan penaklukan. Mimpi-mimpi itu akan terwujud ketika engkau membayangkan, mendengarkan dan merasakannya. Lihatlah bagaimana ketika pasukanmu menggedor-gedor Konstantinopel. Dengarkanlah pekikan-pekikan takbir itu, bayangkanlah betapa bahagianya perasaanmu ketika itu. Sultan Murad membekali Ahmad Al-Qurani dengan sebilah kayu untuk digunakan bila mana perlu. Pada pertemuan pertama dengan anak didikannya, Al-Qurani sambil memegang kayu di tangan. Ayahmu telah mengutusku untuk mendidikmu dan memukulmu bila engkau tidak menurut perintahku. Pangeran Muhammad hanya tertawa mendengar ucapan itu. Syekh Al-Qurani pun memukulkan di majelis itu dengan pukulan yang sangat keras hingga Pangeran Muhammad menjadi takut karenanya. Ia tidak menyangka gurunya yang baru itu akan benar-benar memukulnya. Ia yang selama ini hidup senang dan keinginannya selalu dituruti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, kini kena batunya. Ketegasan Al-Qurani tak urung membuat Muhammad tak bisa lagi berkutik. Sejak itu Muhammad patuh dan hormat terhadap gurunya dan mulai belajar dengan serius. Ia pun berhasil menghatamkan Al-Quran sebelum usianya 8 tahun. Kemudian Syekh Al-Qurani mengajarinya ilmu-ilmu keislaman yang menjadi pegangan mayoritas ulama pengajar pada waktu itu. Kepada Maulana Al-Qurani, Al-Fatih mempelajari berbagai kitab sejarah. Kecerdasannya semakin tampak dan keunggulannya semakin menonjol di antara semua pangeran. Sejak kecil, ia telah menguasai bahasa Turki, Persia, dan Arab, baik untuk kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menerjemahkannya. Lalu, di masa remajanya, ia mempelajari bahasa Yunani, Serbia, Italia, dan Latin. Muhammad II telah terdidik sejak kecilnya di atas nilai-nilai keperwiraan, jihad, kepemimpinan, dan kesolehan. Muhammad II tumbuh sebagai pemuda yang keras kemauan dan serius dalam mewujudkan keinginannya. Awal karirnya tidak berjalan dengan memuaskan. Hubungannya dengan Halil Pasha, wazir senior Turki, tidak berjalan harmonis, bahkan sempat memburuk. Hubungan dengan ayahnya juga tidak begitu dekat pada awalnya. Namun pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Murad, hubungan ayah anak ini semakin membaik. Pada suatu ketika terjadi sebuah peristiwa, yaitu meninggalnya putra mahkota dari Sultan Murad II, Syahzadah Alauddin, pada bulan Zulqa'dah tahun 846 Hijriah. Ia lalu dimakamkan di Bursa. Akibatnya, posisi putra mahkota pun diserahkan kepada adiknya, Pangeran Muhammad II yang saat itu masih 11 tahun. Sultan Murad II kemudian melepaskan jabatan kesultanan dan menyerahkan kepada putranya, Muhammad II yang digelari dengan Al-Fatih. Sultan kemudian berkonsentrasi untuk beribadah di masjid jami'nya di kota Magnesia. Namun, jabatan itu dikembalikan kepada Sultan Murad II untuk kedua kalinya pada bulan Januari tahun 1445 Masehi. Setelah terjadinya pertempuran di kota Varna, Sultan Murad II akhirnya meninggal dunia pada bulan Februari 1452.
Berita kematian ayahnya pun sampai kepadanya, bersamaan dengan permintaan Halil Pasha agar Mehmed segera ke Edirne untuk penobatannya sebagai sultan menggantikan ayahnya. Mehmed berjalan ke Edirne dalam 2 hari. Di Edirne, para aparatur negara, wazir, ulama, gubernur, komandan militer dan rakyat membentuk barisan untuk menyambut sultan baru. Mehmed II tiba dengan kudanya tepat pada 18 Februari 1451. Rasa haru, hening dan tangisan kesedihan mewarnai kedatangannya. Tersisa sebentuk harapan umat muslim Utsmani atas pemimpin baru mereka. Segera setelah wafatnya, Al-Fatih kembali dari kota Manesa, pusat pemerintahan Syahrukh dan dibaiat sebagai khalifah pada usia 19 tahun. Ia menjadi sultan ke-7 dari silsilah para sultan dinasti Utsmani. Usianya baru 19 tahun ketika itu, sedangkan dunia barat, baik Konstantinopel maupun Eropa meremehkannya dan menganggapnya sebagai anak remaja manja, tak berpengalaman, yang memiliki catatan kepemimpinan yang buruk. Namun orang yang bertemu dengannya akan terkesan dengannya. Wajahnya tampan, dengan tinggi sedang, dan berbadan kekar. Siapapun yang melihatnya akan terpaku pada kedua bola matanya yang tajam, seolah melihat ke masa depan, pada ujung dari segala sesuatu. Giacomo della Ngussi, penulis Italia pada zamannya, mendeskripsikan Sultan Mehmed II muda sebagai berikut. Penguasa Turki Utsmani Mehmed Bey adalah seorang pemuda, berbadan kekar dan mempunyai perawakan besar, ahli dalam persenjataan, lebih ditakuti daripada disegani. Sedikit tertawa, sangat teliti dan berhati-hati dalam langkahnya, diberkahi dengan kemurahan hati, gigih dalam menjalankan rencananya, gagah dalam setiap usahanya, berhasrat untuk mencapai prestasi sebagaimana Alexander Makedonia. Setiap hari dia dibacakan sejarah kesatria Romawi dan kesatria lainnya. Dia bersungguh-sungguh mempelajari keadaan geografi Italia, mempelajari kota di mana paus duduk dan di mana kaisar duduk dan berapa kerajaan yang ada di Eropa. Dia memiliki peta Eropa dengan negara dan provinsinya. Dia menemukan bahwa tiada yang lebih menarik dibandingkan geografi dan urusan militer. Dia lihai melihat kondisi. Orang seperti inilah yang harus dihadapi oleh kita kaum Kristen. Dikatakan olehnya bahwa masa telah berganti dan dia menyatakan bahwa dia akan bergerak menaklukkan dari timur ke barat setelah sebelumnya orang barat bergerak menaklukkan timur. Dia katakan hanya boleh ada satu kepemimpinan, satu agama, dan satu kekuasaan di dunia. Sultan Muhammad Al-Fatih menikah dengan beberapa wanita. Yang pertama adalah ibunda dari putra mahkotanya, Aminah Kalbahar, yang bermakna Aminah bunga musim semi. Ia berasal dari Romawi Ortodoks, tepatnya dari desa Dovera di Tarabastun. Meninggal dunia pada tahun 1492 Masehi, dan ia adalah ibunda dari Sultan Bayazid II. Sultan juga menikahi masing-masing sultanah dari kerajaan Kifar, Gulshan Khotun, Siti Mukhram Khotun, Khotun Shishak, Helena Khatun, putri salah seorang raja Romawi yang wafat pada tahun 1481 Masehi, Anna Khotun putri Kaisar Torobasun yang dinikahi oleh Sultan hanya dalam waktu singkat, dan Khotun Al-Kesiyas, salah seorang putri dari Kekaisaran Bizantium. Sultan mempunyai seorang putra lain bernama Jam, yang di barat lebih dikenal dengan Zizim, yang meninggal dunia pada tahun 1495 Masehi. Tak lama setelah naik tahta sebagai sultan, Muhammad menerima rombongan dari Eropa. Mereka mengharapkan agar perjanjian damai yang telah dibuat ayahnya bisa terus dilanjutkan. Rombongan yang datang kepadanya antara lain mewakili Hungaria, Serbia, Venesia, Genoa, Wallachia, dan Knight of Rhodes. Semangat perang membahana di dada kesatria muda ini, darah ghazinya mengalirkan kerinduan akan jihad fisabilillah. Sultan Mehmed memulai rencana besarnya untuk merealisasikan impiannya sejak kecil. Telah sampai cerita dari orang-orang terdekatnya bahwa Sultan muda ini sedikit sekali beristirahat karena menghabiskan waktunya di depan peta untuk merancang strategi-strategi penaklukan dan berkonsultasi dengan para ahli dalam urusan masing-masing. Masih pada awal masa pemerintahannya, Muhammad lagi-lagi menghadapi pemberontakan Yenisari di Bursa.
Namun kali ini ia bertindak efektif. Ia memenuhi tuntutan mereka, tapi kemudian mencopot kedudukan orang-orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Awal pemerintahannya ini pula, ia harus berkonsentrasi ke Asia karena pemberontakan yang dilakukan oleh Ibrahim Bey, pemimpin Karaman. Muhammad mampu mengatasi dan meredamkan pemberontakan ini. Sebagaimana ayahnya, ia mengambil langkah memaafkan tokoh Karaman ini dan mengokohkan kedudukannya yang otonom terhadap Turki. Muhammad Al-Fatih telah ikut menangani urusan pemerintahan sejak ayahnya masih hidup. Sejak masa itu, dia melibatkan diri dalam bentrokan dengan negara Bizantium dalam kondisi yang berbeda. Dia sangat mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan bangsa Utsmani untuk menaklukkan Konstantinopel. Bahkan, dia juga mengetahui berbagai upaya penaklukan yang dilakukan berulang kali oleh pemerintahan Islam terdahulu dalam masa yang berbeda-beda. Dengan demikian, sejak diangkat menjadi Sultan Utsmani pada tahun 855 Hijriah, Muhammad Al-Fatih segera berpikir untuk menaklukkan Konstantinopel. Pendidikan yang diberikan oleh para ulama kepada Muhammad Al-Fatih turut berperan dalam menumbuhkan jiwanya yang selalu mencintai dan mengimani Islam, serta bersemangat dalam mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, Muhammad Al-Fatih tumbuh menjadi orang yang mempunyai komitmen kuat terhadap syariat Islam. Sultan Al-Fatih memiliki beberapa buah gelar. Gelar Ghazi, yang terkait dengan sepak terjangnya di medan jihad, merupakan julukan semua Sultan Utsmani yang beliau jaga dengan baik. Keberhasilannya dalam menaklukkan Konstantinopel dan negeri-negeri lainnya telah memberinya sebuah gelar yang lain, yaitu Al-Fatih, sang penakluk, atau Abul Fatih, bapaknya kemenangan. Al-Fatih juga sangat menonjol dalam soal kedermawanan. Ia banyak membantu para ulama serta orang-orang tak mampu yang membutuhkan bantuan. Sikapnya yang dermawan ini menyebabkan ia memperoleh gelar Abul Khair atau bapaknya kebaikan. Al-Fatih sangat mencintai ilmu. Ia memang tumbuh dalam spirit mencintai ilmu dan ulama. Sejak kecil, ia telah tunduk kepada sistem pembinaan ilmiah yang komprehensif. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu modern. Ia juga menulis syair dalam bahasa Turki. Ia juga unggul dalam ilmu astronomi. Bahkan ia sendiri yang langsung mengawasi pembuatan meriam dan mencobanya sendiri. Sifat inilah yang membuatnya sangat menghormati dan memuliakan para ulama, bahkan menjadikan mereka sebagai orang khusus penasehatnya. Bukti terbesar yang menunjukkan keilmuan dan kecerdasannya yang menyala-nyala adalah apa yang dilakukannya saat terjadinya pengepungan terhadap Konstantinopel, yaitu ketika armada kapal laut Utsmani harus dipindahkan dengan menggunakan kayu-kayu besar yang diminyaki, dan itu dengan menempuh jarak 3 km di atas tanah kering. Dan ini tentu saja sebuah ide cemerlang yang menunjukkan keluasan ilmu dan kecerdasannya yang luar biasa. Kecemerlangan Muhammad II telah lama nampak dibandingkan dengan para pangeran lainnya. Ia mampu menguasai 3 bahasa, yaitu Turki, Persia, dan Arab pada masa kecilnya. Sedangkan beliau menguasai bahasa Yunani dan 6 bahasa lainnya ketika beliau mencapai usia 21 tahun, yaitu pada tahun di mana beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel. Beliau berguru kepada banyak ilmuwan, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Ia belajar kepada Mahmud Beku Shabzadah, mempelajari ilmu memanah dari Ibrahim Basha Al-Naishanij. Beliau belajar ilmu militer dari Shihabuddin Shohin Basha. Beliau juga belajar kepada As-Sodr Al-Azam Sinan Basha dan Mullah Sirajuddin Muhammad Al-Naisanji, yang wafat pada tahun 1482 Masehi. Kecerdasan Muhammad Al-Fatih terlihat jelas dalam pemikirannya yang cemerlang ketika memindahkan kapal-kapal dari tempat berlabuhnya di Besiktas ke Tanduk Emas. Caranya adalah dengan menariknya melalui jalan darat yang berada di antara 2 pelabuhan. Hal ini untuk menjauhi wilayah Galata karena khawatir kapal-kapal tersebut diserang dari arah selatan. Padahal, jarak antara 2 pelabuhan itu kurang lebih 3 mil. Tanahnya pun bukan tanah datar dan mudah, tetapi tanah yang berbukit dan terjal. Muhammad Al-Fatih mulai melaksanakan rencananya. Dia menyuruh pasukannya meratakan tanah berbukit tersebut. Tidak beberapa lama tanah itu pun telah rata. Lalu didatangkan papan-papan kayu yang dilumasi minyak dan lemak. Kemudian papan-papan itu diletakkan di jalan yang telah diratakan untuk mempermudah peluncuran dan penarikan kapal-kapal. Pada masa itu, pekerjaan ini merupakan pekerjaan besar.
Bahkan termasuk salah satu karomah, tampaklah kecepatan berpikir dan beraksi dalam pekerjaan ini. Hal ini menunjukkan kecerdasan otak Muhammad Al-Fatih yang cemerlang. Al-Fatih memiliki keberanian yang luar biasa dan tidak pernah takut. Ia biasa masuk dalam pertempuran seorang diri dan membunuh musuhnya dengan pedang. Dalam salah satu peperangan di kawasan Balkan, pasukannya terkena jebakan yang dibuat pemimpin Beogadan di selatan Rumania, di mana ia bersama pasukannya bersembunyi di balik pepohonan yang lebat. Saat kaum muslimin sedang berada di sisi pepohonan tersebut, tiba-tiba meluncurlah api meriam dari balik pohon itu dengan sangat kuat dari sela-sela pohon hingga para prajurit terjungkal. Kekacauan segera meliputi barisan pasukan kaum muslimin. Jika saja Muhammad Al-Fatih segera pergi menjauhi moncong-moncong meriam tersebut. Komandan pasukan Inka Syariah Muhammad At-Torobazuni pun menegur keras para pasukannya dan berteriak, "Wahai pasukan mujahidin, jadilah kalian tentara Allah dan hendaklah ada dalam dada kalian semangat Islam yang membara." Kemudian dia memegang tameng dan menghunus pedangnya serta segera memacu kudanya berlari ke depan dan tidak menoleh pada apapun. Tindakan ini memunculkan semangat yang membara di kalangan tentaranya. Mereka segera bergerak dengan cepat di belakangnya dan menembus semak belukar dengan menanggung semua resiko yang ada. Terjadilah pertempuran sengit di sela-sela pepohonan dengan menggunakan pedang. Pertempuran itu berlangsung dari waktu duha hingga menjelang maghrib. Pasukan Utsmani mampu mengobrak-abrik pasukan Buganda, sedangkan Stephen sendiri, yakni pemimpinnya, terjatuh dari punggung kudanya dan berhasil selamat setelah melalui usaha yang sangat sulit. Lalu dia melarikan diri. Tentara Utsmani berhasil memenangkan perang dan merampas rampasan perang dalam jumlah yang banyak. Hal terpenting lain yang membuat Al-Fatih menjadi sosok yang istimewa adalah tekad kuat dan pantang menyerahnya. Hal ini tampak jelas ketika ia bersikeras untuk menaklukkan Konstantinopel, meski dengan semua kepayahan dan kesulitan yang dihadapinya ketika itu. Salah satu yang disebutkan tentang itu bahwa ketika sampai kepadanya penolakan Konstantin untuk menyerahkan kota tersebut, ia pun mengucapkan kalimat yang masyhur, "Baiklah, tidak lama lagi aku akan mempunyai singgasana di Konstantinopel, atau aku akan mempunyai kuburan di sana." Ketika pasukan Bizantium berhasil membakar benteng dari kayu yang berukuran sangat besar, tinggi, dan dapat bergerak, Sultan Muhammad Al-Fatih merespon, "Besok kita akan membuat 4 benteng lainnya." Sikap ini menunjukkan tekad dan kemauannya yang kuat untuk mencapai sesuatu yang telah menjadi targetnya. Selain sifat-sifat yang telah disebutkan, Al-Fatih mempunyai sifat yang sangat penting dalam kehidupannya, yaitu tidak pernah terlena dengan kekuatan dirinya, jumlah pasukan yang banyak dan keluasan wilayah kekuasaannya. Karenanya, kita temukan bahwa saat ia akan memasuki Konstantinopel, ia mengatakan, "Segala puji bagi Allah, semoga Allah merahmati para syuhada dan mengaruniakan kemuliaan kepada para mujahidin. Semoga Allah mengaruniakan kebanggaan dan rasa syukur kepada bangsaku." Lihatlah bagaimana ia menyandarkan semua karunia itu kepada Allah. Karena itu, lisannya selalu melantunkan pujian, sanjungan, dan rasa syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kemenangan dan kekuatan kepadanya. Ia menunjukkan kedalaman imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak Otranto dikuasai pada 1480, Sultan Mehmed II sedang mempersiapkan pasukan yang jauh lebih besar daripada pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Setelah kejatuhan Otranto, Sixtus VI telah menempuh perjalanan panjang melelahkan dari Roma menuju Ayigon, sebuah kota yang terletak di sebelah tenggara Perancis untuk menyelamatkan dirinya, karena mengetahui tujuan Sultan Mehmed setelah menaklukkan Otranto adalah Roma, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Mereka tahu betul pasukan yang teramat besar telah disiapkan untuk menuju kediaman mereka. Pasukan didikan langit yang telah membebaskan Konstantinopel, dan tentunya mereka yakin pasukan itu akan segera membebaskan Roma. Rabiul Awal 887 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih berangkat menuju Asia Kecil, di mana di Iskandar telah dipersiapkan sebuah pasukan dalam jumlah besar. Sebelum keluar dari Istanbul menuju Asia Kecil, Sultan diserang penyakit panas. Namun dia tidak peduli dengan penyakit ini, karena kecintaannya untuk berjihad di jalan Allah dan kerinduannya yang terus-menerus untuk melakukan perang yang langsung berada di bawah komandonya sendiri.
Banyaknya pertempuran serta kerja keras yang nyaris tanpa henti rupanya memberikan dampak buruk pada kesehatan diri Sultan Muhammad Al-Fatih. Di penghujung tahun 1470-an Masehi, ia sudah mulai terserang penyakit radang sendi yang serius, sehingga membuatnya sangat tidak nyaman dalam mengendarakan kuda. Walaupun demikian, pada tahun 1481 Masehi, ia masih memimpin pasukannya ke Asia. Namun rencana serangan tidak diteruskan karena sakit mendadak yang diderita Sultan di tengah jalan. Pasukan yang paling istimewa telah disiapkan untuk membebaskan Roma, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah berkehendak untuk membagi dua pahala pembebasan yang telah terjanjikan itu. Muhammad Al-Fatih menutup usianya dalam kondisi bersiap untuk membuka Roma pada 3 Mei 1481 dalam usia 49 tahun. Setelah kematian Sultan menyebar di barat dan timur, timbullah pengaruh besar yang mengguncang orang-orang Kristen dan orang-orang Islam. Mendengar berita itu, orang-orang Kristen tenggelam dalam kegembiraan. Orang-orang Kristen yang berada di Rhodes melakukan sembahyang untuk mensyukuri selamatnya mereka dari musuh yang menakutkan. Paus di Roma memerintahkan gereja-gereja dibuka dan dilakukan sembahyang serta pesta. Orang-orang turun ke jalan dan menyanyikan lagu-lagu kemenangan dan kegembiraan yang diiringi oleh dentuman meriam. Penduduk kota Roma berpesta selama 3 hari berturut-turut. Negeri-negeri Eropa menyambut dengan gembira kabar wafatnya Sultan Al-Fatih. Rasa takut dan kecemasan menjadi surut untuk sementara waktu. Pembawa berita ke Venesia mengekspresikannya dengan kata-kata, "The Great Eagle is dead." Entah apa yang akan terjadi seandainya Al-Fatih hidup beberapa tahun lebih lama. Tidak tertutup kemungkinan Roma akan jatuh ke tangan Islam. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Stanley Lane Poole, bahwa kematian sang penakluk menyelamatkan Eropa. Sementara bagi dunia Islam, wafatnya Sultan Mehmed adalah kehilangan yang sangat besar. Dia adalah satu orang yang bisa membuat perbedaan besar di dunia. Bahkan John Freely menggambarkan ketakutan Barat dengan tulisannya. Sesaat sebelum wafatnya, dia sedang mempersiapkan untuk mengomando tentara yang sangat besar untuk menaklukkan Roma. Perkara bahwa dia akan berhasil melakukannya tidak pernah diragukan orang yang hidup pada zaman itu. Bila saja ia hidup 20 tahun lebih panjang, tentunya tidak ada lagi Eropa dengan Kristennya. Fatih Sultan Mehmed Han bin Murad sampai akhir hayatnya tetaplah sosok Muslim yang misterius bagi dunia Kristen Barat. Sebagian besar mereka membencinya sehingga mengaburkan objektivitas dalam menuliskan biografinya. Dia dijuluki sebagai antikristus, teror dunia saat ini, dan semua julukan lain yang penuh kebencian. Wafatnya disyukuri seluruh penjuru Eropa dan Italia bernapas lega karenanya. Kenyataannya, sejak pembebasannya pada 1453, Sultan Mehmed membangkitkan Konstantinopel dari keterpurukan paling parah yang pernah terjadi dalam sejarah kota itu, dan membalikkannya menjadi kota terbaik di dunia, menjadi pusat dunia, dengan populasi paling besar di dunia, merevitalisasi perdagangan, menjadikan Konstantinopel sebagai pusat pendidikan di Eropa, memancing kemajuan teknologi di Eropa dan menjamin kebebasan beragama. Pada saat yang sama, juga memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, baik Muslim maupun non-Muslim. Dia memiliki riwayat hidup dan perjalanan hidup yang indah dan memukau serta kelebihan yang demikian banyak. Dia memiliki peninggalan di lipatan hari dan malam yang tidak akan bisa dihapuskan oleh putaran waktu dan zaman. Dia telah melancarkan perang yang menghancurkan salib-salib dan berhala. Pekerjaan paling besar yang telah dia capai adalah penaklukan kota Konstantinopel. Dia telah mampu menyerang kota itu dari darat dan laut dengan menggunakan kapal-kapal. Tentaranya telah mampu menyerang kota itu. Dia maju dengan kuda-kudanya, dengan pasukan-pasukannya yang penuh kesatria. Selama 50 hari, dia kepung kota itu dengan pengepungan yang demikian ketat. Dia telah menyempitkan ruang gerak orang-orang kafir dan jahat yang berada di dalam kota itu. Dia telah menghunus pedangnya di kota itu. Dalam kancah perang itu, dia berlindung di bawah perlindungan Allah yang tidak tertembus. Dia telah mengetuk dan berusaha menembus pintu kemenangan berkali-kali, hingga akhirnya berkat kesabarannya, Allah menurunkan malaikat Raqib dengan pertolongan yang datang dari Allah, dan takluklah kota Istanbul. Demikianlah gambaran Al-Fatih di mata lawan-lawannya. Masyarakat Barat memandang Al-Fatih dengan perasaan takjub sekaligus benci, terutama karena keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel. Dalam buku-buku sejarah yang mereka tulis tentang Al-Fatih,
banyak kita dapati gambaran yang sangat negatif tentang beliau. Ini semua bersumber dari laporan-laporan kalangan non-muslim barat yang umumnya mempunyai kadar kebencian dan ketidaksukaan tertentu terhadap Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih juga telah meneruskan tradisi kakek dan para leluhurnya untuk memberikan wasiat kepada anak yang akan menggantikan posisinya sebagai Sultan Kerajaan Turki Utsmani. Wasiat itu demikian syarat dengan pesan dan wejangan. Berikut ini adalah isi dari wasiat Al-Fatih. Tak lama lagi aku akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun aku sama sekali tidak merasa menyesal, sebab aku meninggalkan pengganti seperti kamu. Maka jadilah engkau seorang yang adil, sholih dan pengasih. Rentangkan perlindunganmu terhadap seluruh rakyatmu tanpa perbedaan. Bekerjalah kamu untuk menyebarkan agama Islam, sebab ini merupakan kewajiban raja-raja di bumi. Kedepankanlah kepentingan agama di atas kepentingan lain apapun. Janganlah kamu lemah dan lengah dalam menegakkan agama. Janganlah kamu sekali-kali memakai orang-orang yang tidak peduli pada agama menjadi pembantumu. Janganlah pula kamu mengangkat orang-orang yang tidak menjauhi dosa-dosa besar dan larut dalam kekejian. Hindari berbagai bid'ah yang merusak. Jauhi orang-orang yang menyuruhmu melakukan hal itu. Lakukan perluasan negeri itu melalui jihad. Jagalah harta Baitul Mal. Jangan sampai dihambur-hamburkan. Jangan sekali-kali engkau mengulurkan tanganmu pada harta rakyatmu kecuali itu sesuai dengan aturan Islam. Himpunlah kekuatan orang-orang yang lemah dan fakir, dan berikan penghormatanmu kepada orang-orang yang berhak. Oleh sebab, ulama itu laksana kekuatan yang harus ada di dalam raga negeri, maka hormatilah mereka. Jika kamu mendengar ada seorang ulama di negeri lain, ajaklah dia agar datang ke negeri ini dan berilah dia harta kekayaan. Hati-hatilah jangan sampai kamu tertipu dengan harta benda dan jangan pula banyaknya tentara. Janganlah sekali-kali kamu mengusir ulama dari pintu-pintu istanamu. Janganlah kamu sekali-kali melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam, sebab agama merupakan tujuan kita. Hidayah Allah adalah manhaj hidup kita, dan dengan agama-agamalah kita akan menang. Demikianlah, sejak 30 tahun memulai pertempuran yang berkelanjutan dalam penaklukan, penguatan dan memakmurkan negerinya, Sultan Muhammad Al-Fatih pun pergi tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi di kota Askodra dalam tendanya di antara prajurit-prajuritnya. Sebab tahun itu ia sedang menyiapkan sebuah misi besar yang tidak diketahui tujuannya, karena ia memang selalu menjaga untuk tidak menyingkap strategi militernya bahkan kepada orang atau panglima terdekatnya sekalipun. Semoga Allah merahmati Sultan Muhammad Al-Fatih yang tentangnya Rasulullah bersabda, sungguh Konstantinopel itu akan ditaklukkan, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nama Mehmed Al-Fatih akan selalu disebut sebagai salah satu kesatria terhebat sepanjang masa yang diinspirasi oleh perkataan Nabi Allah Muhammad SAW dan kepribadiannya. Sultan Mehmed telah menjadikan patron bagi banyak kaum muda di seluruh dunia Islam dan perjuangannya selalu akan diingat seumur hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.